Halo Sobat Kompas, senang sekali kita berjumpa lagi di obrolan Kak, obrolan penuh makna. Pastinya obrolan Kak selalu dihadiri oleh tamu-tamu yang seru, tamu-tamu yang Betul. pasti ngasih banyak insight. Dev, kira-kira kita hari ini mau ngomongin apa? Oke, hari ini topiknya aku suka banget sih, Mbak Terence. Alah, apa nih Karena kira-kira? jadi topik yang hangat di industri, terus juga menurut aku ini adalah salah satu tempat yang emang banyak banget orang pengen kerja atau explore di hal ini. Oh gitu? Betul. Wow, perlu dikulik nih. Bener, kita akan membahas terkait dengan digital branding. Oke, relate ya sama yang sudah hadir di sini ya, tamu kita ya. Betul. Gimana Dev? Langsung kita todong aja gimana? Baik, sekarang kita akan menyambut di sini ada Mbak Devi. Halo Mbak. Halo Mbak Terence, halo Devina, halo Sobat Kompas, apa kabar? Baik, semoga semua. Pasti baik Mbak. Udah dihadiri oleh Mbak Devi, mudah-mudahan pasti baik. Amin. Mbak Devi boleh kenalan dulu dengan sahabat Kompas di sini. Oke, Sahabat Kompas, nama saya Devia Tamimi. Saya adalah Grup CEO dari Hakuhodo International Indonesia. Kami adalah Integrated Marketing and Communication Agencies yang handle banyak hal, salah satunya adalah digital branding. Yang kayak tadi Devina pengen banget denger ceritanya tuh. Betul, karena gini Mbak, akhir-akhir ini memang ini adalah topik yang sangat hangat ya. Dikit-dikit digital branding, personal branding, content creation gitu. Mungkin kita mulai di awal bisa dijelasin nih Mbak, sebenarnya digital branding itu apa sih? Mungkin bisa dijelasin ke teman-teman di sini. Oke, jadi digital branding seperti namanya, digital dan branding. Yap. Ada dua aspek besar yang harus kita kupas. Rata-rata orang tuh langsung jump ke digitalnya. Mereka lupa ada satu komponen besar, yaitu adalah branding. Ya, digital itu adalah sebuah medium. Ya. Dimana medium itu adalah salah satu channel bagi kita untuk bisa berinteraksi dengan audiens kita. Betul. Jadi jangan disalahartikan bahwa digital itu adalah segalanya. Dan digital itu adalah hal pertama yang kita planning. Kita sementara lupa bahwa ada hal lebih fundamental yang sebenarnya harus kita persiapkan sebelum kita membahas mengenai medium, yaitu digital. Yaitu adalah kata branding tersebut tadi. Karena baik itu kita adalah produk atau kita adalah sebuah institusi, kita sebuah organisasi, kita sebuah perusahaan, pada saat kita ingin berinteraksi dengan audiens kita adalah brand kan. Mengembody sebuah institusi yang emang ingin menyampaikan pesan dan berharap ada timbal balik dari audiens tersebut ya. Betul. Nah, jadi kita persingkat aja supaya semua orang definisinya sama definisinya ya. adalah kita anggap aja pokoknya semua yang berbau tadi ya, mau itu perusahaan atau institusi atau asosiasi ataupun produk, kita sebutnya adalah brand. Nah, brand tersebut tentunya ada nilai-nilai, orang tahu ya, brand values apa segala macam gitu. Itu harus didefinisikan dulu di awal. Ya, positioning brandnya seperti apa. Lalu yang menjadi favorit saya itu adalah brand purpose-nya seperti apa. Karena dengan brand purpose yang strong, memudahkan kita untuk mengejawantahkan purpose tersebut ke dalam semua strategi kita, marketing, komunikasi, terlebih di digital, gitu. Tanpa brand purpose yang jelas, yang kuat, differentiator kita di digital nanti akan sangat susah. Karena kita akan hanya jadi follower, gitu ya. Jadi unsur branding menentukan seberapa tajam dan juga seberapa bebas kita bisa bereksplorasi nanti di ranah digital. Dan unsur branding tersebut yang mencakup tadi ya, brand purpose-nya apa, brand positioning-nya apa, lalu audience-nya seperti apa, dan yang sering kita sebut konsumen, walaupun saya agak kurang suka dengan kata konsumen karena konsumen itu artinya adalah orang yang mengkonsumsi, di mana kita kan tidak hanya melulu berbicara sama orang yang mengkonsumsi gitu ya. Apalagi di digital, orang nggak mau mengkonsumsi kok, dia lagi meng-experience life gitu kan. So instead of konsumen ya, people who experience life ya. Dari situ kita petakan dulu semuanya, baru setelah kita jelas mengenai brand kita, then we go to the next step. Yaitu kalau tadi spesifik gitu ya, kita mau ngomongin mengenai digital branding, the role of digital in our brand. Dan mungkin kalau misalnya teman-teman mendengar kata digital, mungkin yang pertama terpikir langsung adalah social media. Iya betul, karena dikit-dikit mau minta Dikit-dikit kan posting posting konten, kan, create content, konten, karena
mungkin tuh hal yang paling mudah ya Mbak, Iya. karena dekat dengan kita ya. Betul. Telepon genggam buatnya mudah, jadi itu kayak part of digital branding. Dan Tapi sesuatu yang kita pengen konsumsi terus-terusan betul, juga. tapi gitu ya. bukan berarti hanya itu kan Mbak digital branding Bukan, itu. karena sebenarnya digital itu untuk brand itu ada banyak tadi ya. Pada saat kita ingin mendapat sebuah tujuan dengan berinteraksi di digital, channelnya mungkin berbeda. Contohnya adalah mungkin apabila kita ingin konsumen tadi kita untuk memahami lebih dalam mengenai produk-produk kita, lebih sangat terperinci. Bayangkan kalau itu kita tulisnya di social media, nggak ada orang yang suka. Karena orang social media pengen dia entertain kok, dia kok Iya, gitu iya. kan. Visi misi, Iya. prinsip-prinsip Betul, perusahaan betul. yang mungkin tidak menarik untuk Simple disampaikan tapi ya. entertain gitu ya Mbak ya. Betul. Nah, jadi ada medium lain tentunya yang lebih tepat, yaitu misalnya adalah website. Karena website itu kan adalah our own asset, gitu kan. On media Ngomong ya. on media, kita mau ngomong segala macam mengenai diri kita, sah, memang itu adalah ranahnya kita, gitu kan. Tapi dibutuhkan, karena orang kan sekarang kan kalau mencari informasi, orang sudah mulai semakin menggunakan website karena mereka tahu informasi yang tersedia di sosial media pun itu banyak harus sering dipertanyakan. Jadi mereka berlarilah ke website, Hubnya ya. berarti ya. hubnya, Oke. gitu kan. Jadi website penting di digital. Iya. Gitu. Lalu juga kalau misalnya kita ngomongin mengenai digital, mungkin banyak orang yang langsung mikir yang penting search engine optimization Wow, kita. copywriting-nya harus menarik. Betul. Hook, CTA gitu ya. Betul. Tapi tidak semerta-merta ada itu digital asset kita seperti apa, itu juga harus kita bedah semuanya, gitu kan. Jadi kalau kita ngomong digital branding sebenarnya ke belakangnya tuh Panjang kali lebar ya kali Mbak. lebar. Tapi bukan berarti terus kok kayaknya kita mempersulit hidup. Sebenarnya Iya, iya. tidak, itu mempermudah hidup sebenarnya, gitu kan. Jauh itu tuh kayak ada relnya, sehingga pada saat kita berjalan kita tahu ini rel kita, nggak pindah-pindah kemana-mana. Dan tadi kalau kita ngomongin mengenai yang di awal fundamental brand, nah itu kan sebenarnya bukan yang harus kita lakukan setiap kali kita mau posting. Iya, iya, iya. Kita bikin dulu di awal, lalu selanjutnya udah bergulir gitu kan. Jadi bukan berarti kok kayaknya hidup jadi ribet banget, gue mau ngepost aja. Enggak sih, gitu. Aku tuh tertarik tadi dengan diksi yang fundamental tadi mengenai branding ya. Jadi kalau tadi menangkap apa yang disampaikan Mbak Devi lebih ke itu esensial banget ya, brand purpose itu ya. Betul. Jadi kalau bisa dibilang itu lokomotifnya untuk bisa diturunkan ke yang lainnya. Betul. Gitu ya Mbak ya. Karena kalau misalnya kita punya brand purpose yang jelas, pertama tuh sebenarnya adalah yang paling penting adalah mendifferentiate kita dengan produk atau service serupa. Ya, karena misalnya kita tadi nih misalnya apa ya, air putih gitu ya, air putih kita berkompetisi dengan another air putih brand Iya, iya. yang semuanya fungsinya mereka bilang mungkin hanya untuk melepaskan dahaga, padahal kan tidak. Air putih itu ada banyak sekali fungsinya, dan bagaimana kita membedakan air putih satu dengan yang lain, itu ada banyak hal. Tapi akan sangat lebih mudah kalau kita tahu brand purpose kita apa. Sebagai penyedia air putih itu hanya contoh ringannya aja gitu kan. Segitu banyaknya ekosistem brandingnya. Betul. Kalau nanti kita terjebak, nanti kita hanya bersaing di area-area yang sangat mudah di-copy, atau kita bersaing terjebak di perang harga, which is tidak long lasting dan mungkin ya not a long term strategi begitu. Nah, kalau dikaitkan sama digital branding, itu semacam kayak kan channel ya Mbak ya. Betul. Channel itu berarti kalau pemahaman saya sangat tergantung dari audiensnya. Betul. Nah, ini gimana Mbak? Kita bisa dibilang apa ya, tsunami informasi dan banyak channel juga ditawarkan digital. Bagaimana brand itu melihat channel itu cocok gitu untuk mengkomunikasikan digital brand mereka sendiri gitu Mbak. Ini pertanyaannya sangat menarik nih Mbak Terence. Karena ini pertanyaan yang paling sering saya terima, gitu kan. Dan mungkin di kesempatan ini juga saya bisa berbagi gitu ya. Mungkin channel mana itu sebenarnya adalah bukan pertanyaan yang pertama. Sebelum kita ngobrol mengenai channel mana, ada beberapa pertanyaan dulu sebelumnya. Nah ini mungkin bisa di-share ya, fundamental Iya, perlu dipenuhi iya. dulu oleh brand gitu ya. Betul. Ada banyak sebenarnya bukan alat bantu, itu apa Framework. ya? Framework atau formula yang orang gunakan untuk membahas digital branding. Ada banyak sekali. Cuman mungkin buat kesempatan kali ini saya mau membahas dari sisi 5C aja. Yang gampang, 5C gitu kan. Itu yang pertama adalah consumer. Lalu yang kedua adalah konteks, ketiga adalah konten,
baru keempat adalah channel. Wah, Dan stepnya yang sebenarnya terakhir masih adalah panjang ya. conversion. Betul. Jadi channel itu sebenarnya baru step keempat. Iya. Gitu. Nomor satu yang paling penting adalah consumer tadi, knowing our audience itu luar biasa penting. Apalagi kita tahu fragmentasi audience di digital itu kan luar biasa complicated ya. Dan juga kita tahu subculture yang ada di dalam digital itu juga, apalagi kita ngomongin social media mungkin lebih spesifik sekarang gitu ya. Itu kan luar biasa. Dengan bermunculan niche segmentation. Dan sangat niche banget ya Sangat Mbak ya. niche banget. Mungkin suka sama satu musik tertentu, tapi yang anak muda beda, Betul. yang ibu-ibu beda, Betul, seperti itu ya. Betul. Anak muda aja ada banyak lagi, Iya, betul, iya. ya kan? Anak muda yang nongkrong di area seperti ini, anak muda yang senang berkegiatannya dengan olahraga. Iya. Terfragmentasinya. Terfragmentasi. Jadi sebelum kita berangkat ke channel, kita understand dulu segmentasi yang terjadi di digital, gitu kan. Lalu sesudah itu kita paham lagi konteksnya, karena udah di dalam segmen yang sama pun konteks orang dalam mereka berinteraksi dengan mungkin servis kita atau produk kita pun juga berbeda-beda, dan kebutuhan mereka untuk mengkonsumsi informasi yang ditawarkan sama kita di sosial media itu kan tergantung mereka lagi ngapain. Orang lagi nggak kepengen belanja ditawarin promo. Mindset saya nggak lagi itu. Mindset saya misalnya, saya lagi mencari informasi mengenai bagaimana caranya mencuci sepatu supaya bersih misalnya gitu ya. Saya nggak mau beli sepatu. Tapi kalau ada brand yang datang dengan cara merawat sepatu, jadi relevan nih sama dia nih, orang emang saya lagi mencari itu. Tapi kalau brand datangnya dengan diskon 5%, sales promo ya Mbak. Saya baru beli sepatu kebetulan gitu ya. Jadi konteksnya juga penting gitu ya. Lalu setelah konteks yaitu adalah konten. Nah, konten, konteks, konsumen itu semua segaris tuh. Jadi konsumen gedenya dulu, lalu konteksnya mereka lagi ngapain, baru kita tahu kontennya apa nih yang cocok nih gitu kan. Karena orang yang sama, konteksnya berbeda, kontennya bisa angle-nya berbeda. Walaupun bukan berarti kita sebagai brand itu kita punya message yang banyak ya. Karena kapasitas kita untuk menerima informasi kan terbatas. Attention span-nya juga betul. Attention span sangat-sangat rendah gitu kan. Jadi kalau sebagai brand kita ngomong terlalu banyak narasi, orang lupa dan blur akhirnya. Ini brand stands for apa ya gitu kan. Anak muda banget gitu kan, kayak kok kayaknya nggak gue sih, lu ngomongnya kok nggak jelas sih gitu kan. Nah, jadi itu tadi ya, habis dari consumer ke konteks, lalu kontennya apa. Dan ngebahas konten juga menarik banget gitu ya, karena konten yang message yang sama itu kan bisa kontennya bisa beda-beda banget. Selain dari angle message-nya, tonality cara menyampaikannya, itu kan juga. Terus udah gitu siapa yang akan menyampaikannya, itu kan juga beda. Dari situ baru kita ngomong ke channel. Oke ya, berarti channelnya apa nih gitu, kira-kira yang tepat. Kita kan tadi spesifik udah ngomonginnya mengenai social media gitu kan. Nah, di dalam ranah social media sendiri kan channel-channel tuh ada channel ini yang memang bagusnya adalah untuk create misalnya engagement and awareness. Channelnya ini adalah cocoknya untuk create misalnya conversions gitu ya. Channelnya ini adalah cocoknya untuk hal yang lain lagi, advocacy gitu. Jadi udah kita cocokin lagi tuh. Apa kira-kira desired response kita pada saat kita bikin sebuah konten. Baru kita masuk ke channelnya gitu. Kalau yang aku tangkap ya Mbak Tara sama Devi, mungkin ada satu step yang memang banyak dilupakan oleh brand sekarang karena mereka banyak ngajarnya viral, yaitu riset. Dan juga mengumpulkan data yang bisa akan mereka refer lagi untuk evaluasi apakah suatu digital marketing itu works atau enggak gitu. Nah, kalau Mbak Devi sendiri ada nggak cara melakukan riset-riset tadi gitu ya, mungkin bisa di-share juga ke brand-brand dan juga mungkin UMKM yang baru mulai mengenal digital marketing ini gitu, atau digital branding ini gitu. Oke, mungkin yang pertama database ya. Nah, ya. Itu penting banget ya. Survei dan database dari produk itu sendiri. Kita misalnya kita punya website aset nih, kita ya jadinya. aset kita kita udah bisa tahu tuh database dari orang-orang yang datang ke website kita. Atau kalau misalnya kita lagi bikin event, bisa event offline atau event online ya. Kan itu biasanya kan kita minta orang mengisi data-data diri ya, walaupun mungkin tidak terlalu detail, orang juga malas kalau tanya detail, tapi sengaja kita udah punya bayangan nih yang datang ke dalam event tersebut tuh kurang lebih profilnya seperti apa gitu kan. Atau juga mungkin melihat dari interaksi orang-orang di dalam postingan-postingan kita. Kita tahu nih kira-kira
vibes-nya nih orang yang ngobrol sama kita nih seperti apa nih di komentar-komentar kita itu. Jadi itu kan semua data tuh. Iya. Apalagi ya banyak sumber-sumber data yang sebagai dari own asetnya kita dulu gitu kan. Sebelum kita melakukan riset. Nah setelah itu mungkin baru kita kumpulkan. Kalau misalnya memang kita rasa bahwa tapi saya perlu sebuah understanding yang lebih mendalam terhadap profiling ini, kita lakukan riset. Misalnya berupa sebuah kualitatif. Rather than cuman putting people as number, kan kalau gitu cuma number doang ya. Oh ya demografik apa, Ya persona 1, 2, 3. Betul. Kita melakukan riset yang kualitatif. Let's meet them. Beneran, oh ini orangnya, kurang lebih. Gitu kan. Jarang yang nemuin lagi ya, mungkin karena sudah medsos ini seakan-akan cari hasil riset tuh mudah gitu ya, padahal kita harus mungkin kembali lagi untuk ketemu langsung sebenarnya orang yang suka sama produk kita itu seperti apa sih gitu. Betul, dan dengan medsos dan juga teknologi dan AI ya, distorsi informasinya juga tinggi gitu kan. Kadang-kadang itu mengaburkan antara realita, gitu. Realita dengan imajinasi, gitu kan. Jadi ketemu orang lagi penting itu, semakin penting malahan. Setuju. Tapi biasanya tantangannya di waktu, Mbak Devi. Betul. Biasanya kan, apalagi udah kita ngomongin tren di medsos kan ada banyak, terus brand kayak, ayo sekarang gitu. Nah, mungkin kalau Mbak Devi sendiri tanggapannya seperti apa di semuanya harus serba cepat, tapi kalau kita melewati fundamental tadi, jadinya kan hasilnya juga agak lama, tidak sebagus itu, atau mungkin kita salah hasil gitu. Betul. Mungkin tadi itu makanya bukan berarti di setiap saat kita harus melakukan semua prosesnya Proses-proses yang fundamental mungkin kita lakukan setiap setahun 2 kali, mungkin kita review lagi gitu ya. Data bank kita tadi ketemu konsumen itu kan kayak takes time banget gitu kan. Betul. Ya, nggak harus setiap saat, tapi seenggaknya bekal kita untuk membuat sebuah keputusan jadi lebih banyak considerations-nya. Ya karena ketersediaan atau hal-hal terkait sama digital itu begitu banyak yang bisa kita absorb gitu ya. Itu kan kayak membantu juga mekanisme riset mungkin yang dulu relatif panjang banget. Betul. Ya Mbak ya. Kalau saya ngelihat ada beberapa brand dia kayaknya loncat ya. Kadang-kadang makanya langsung udah deh kurang lebih ya salah satunya keinginan viral tuh pasti ada gitu. Walaupun ada juga yang bilang viral itu juga nggak sesuatu belum tentu menjadi impact-nya sesuai sama yang kita harapkan. Tapi memang di industri begitu ya Mbak. Artinya karena ketersediaan informasi udah kayaknya jalan pintas gitu. Itu terjadi atau memang udah situasinya udah seperti itu saat ini. Iya terjadi lah. Apalagi sekarang kalau ngomong jalan pintas. Semua hal ada jalan pintasnya gitu kan. Nah makanya kita suka it's good kalau kita punya framework tadi. Sebenarnya framework itu jalan pintas loh. Karena kalau nggak ada framework kan kita biasanya trial and error. Oh jalannya lebih panjang tuh karena biasanya error mulainya dari mana? Betul, bingung ya dari mana. Makanya kalau kita punya framework jalan pintas, dan di framework itu kan biasanya ada practical consideration, juga ada checklist. Nah itu tuh sebenarnya jalan pintas tuh bagi saya. Tinggal tek gitu loh, rather than kita relying on lebih intuisi full gitu ya. Banyak sih saya kalau ngomongin mengenai framework mana-mana ya. Dan jalan pintas. Mbak, kalau misalnya lebih ke ini deh, bagaimana sebuah brand itu berinteraksi. Misalnya dia memang targetnya ada yang B2B, ada yang B2C. Mungkin kalau B2C kita mudah ya membayangkannya ya. Kalau kayak B2B nih Mbak, kira-kira seperti apa sih pendekatannya? Ada nggak showcase yang Mbak bisa bagikan di podcast ini ya? Tapi digital pastinya. Digital B2B ya. Sebenarnya digital B2B itu fundamentalnya tidak terlalu jauh berbeda dengan B2C. Karena biar bagaimanapun prinsipnya adalah sama. Ada sebuah pihak yang ingin pihak lain itu berbuat sesuatu, gitu kan? Prinsipnya sama kan? Komunikasi. Kalau yang B2C kan pihak produk ini mengharapkan konsumen melakukan sesuatu. User langsung ke user ya. Kalau B2B kan sama di digital. Ada sebuah pihak yang ingin pihak lain berbuat sesuatu. Berbuat sesuatunya mungkin yang berbeda. Kalau yang ini langsung membeli saat itu juga. Sementara kalau B2B mungkin lebih kepada long term commitment atau perception change gitu kan. Atau mungkin advocating gitu. Nah, itunya berbeda, tapi prinsip dasarnya kan sama kan gitu. Jadi
Yang membedakan setelah itu adalah tentunya seberapa liar. Karena begitu banyak. Betul, peran B2B sama B2C B2C bedanya itu mungkin beda. di situ Iya, gitu ya. Karena B2B itu ada batasannya mungkin ada sedikit lebih banyak dibandingin B2C. Tapi fundamental berpikirnya kurang lebih sebenarnya sama gitu. Dan zaman ini ada banyak saya ngeliat kasus di mana pendekatan B2B itu bisa diperoleh lewat approach B2C juga. Jadi B2C, B2B gitu. iya, Ya, B2C, ya. B2B. Ya, Karena yang gitu. dihadapi sama ya Mbak, Iya. manusia, orang Betul. juga. Jadi yang dihadapi orang sebenarnya juga. yang kita dekati adalah orang-orang juga, Iya, iya. sama Betul. aja. Jadi Karena salah kaprah ya, padahal sebenarnya yang kita approach itu adalah manusia. Manusia, orang mikirnya kan B2B adalah sebuah gedung Organisasi bisnis gitu, ke sebuah iya. gedung bisnis. Iya, iya. padahal enggak ya. Padahal kan Karena ngomongnya keputusannya kita salaman sama orang, satu orang aja. Sign-nya gitu. tepat sekali gitu. Mungkin banyak brand dan juga ya akhir-akhirnya kita terlalu mempersulit diri sendiri seperti sebuah hal yang kompleks atau kadang terlalu sederhana juga ya memahami digital branding ini gitu. Nah, Mbak, biasanya step terakhir yang jadi, bukan step terakhir, satu bagian yang jadi concern juga nih, aku juga sebagai pekerja kreatif untuk menerjemahkan mungkin tadi brand-brand value itu gitu ke konten-konten yang dimakan di media sosial gitu. Ini PR nih ya. Ini PR antara mungkin jadi orang kreatif kita ngerti sosmed ini tren nih Pak gitu, bisa nih kita masukkan gitu. Tapi bisa jadi tidak sesuai dengan brand value-nya gitu. Nah, itu bagaimana bisa menerjemahkan pada jalur yang pas. Oke. Atau Jadi- kan case-nya juga boleh. Oke. Itu rata-rata nih makanya ya. Iya. Di banyak perusahaan tuh kita sering mendengar mereka bekerjanya in silo. Ya, Iya kan? Itu PR banget. PR banget kan? Iya. Tim brand, gitu, tim Mbak. brand, ya kan? Tim Sales. sales, tim konten sendiri, tim sosmed Jadinya berantem sendiri. itu. Tidak beda-beda tujuannya gitu kan. Oh, dan saling tidak tahu yang ini bikin apa, yang ini bikin apa. Korbannya tim kreatif, Mbak. Aku harus mendengarkan siapa Kak? Usernya yang mana nih? Usernya yang mana nanti kalau seperti ini gitu. Iya, jadi itu sebenarnya sebuah hal yang ya kita nggak mau mewajarkan ya, cuma itu ada kenyataannya lah, praktisi seperti itu, Iya, ya iya. kan. Jadi yang pertama sebenarnya harus tadi transfer of knowledge ya, Oke. ya, saling betul. transfer of knowledge gitu loh. Orang yang memegang tadi brand value segala macam mentransfer knowledge-nya ke orang yang akan mengimplementasikannya. Orang yang mengimplementasinya pun sharing. Ini yang akan gue lakukan gitu kan. Jadi ngobrol lah gitu nomor satu gitu kan. Tapi juga again kita kan dikejar waktu ya. Ngobrol terus juga kan kayak nggak kekejar gitu kan. Nah mungkin ini pentingnya adalah kita di industri komunikasi ya, tapi komunikasi kita kan emang suka Betul sekali. gitu tantangannya ya gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya di awal tuh kita sudah sama-sama set on the same page, sendiri-sendiri jalan tuh bisa kok gitu. Tapi Itu ngobrol tadi dulu. fundamental tadi itu yang di Betul, awal ngobrol itu. dulu di awal gitu kan, kita samakan persepsi gitu, jadi ya udah nanti habis itu oke sama-sama, jadi tapi saling paham ekspektasinya satu sama lain. Iya, Mungkin gitu ya. Dan bagi tim yang implementer untuk social medianya pada saat dia menurunkan ke content planning, ke semua segala editorial plan apa gitu, Iya, Mbak. ya kan, sekarang lebih well informed. Nah di sini nih triknya nih, karena biasanya kalau kita nggak ngobrol, yang menginfluence decision kita Ya. itu adalah what's happening outside. Oh, oke, kegiring sama situasi di luar ya. Ya, oke nih mau Agustusan nih, gitu kan biasalah Iya, Mbak, iya. itu kan ada Agustusan, ada hari ini, ada hari ini, ada payday, ada apa, gitu kan. Fokus kita semuanya eksternal nih, apa yang tadi itu ya hari besar atau juga platform, apa pokoknya semuanya eksternal gitu kan. Challenge. Challenge. Nah, itu bagus ya kan. Tapi kalau kita hanya setengah, bayangkan semua orang berpikir hal yang sama. Bayangkan di 17 Agustus ada berapa banyak itu Poster digital ucapan selamat yang sama, iya kan? Iya. Nah, itulah makanya fungsinya tadi tuh si fundamental. Itu untuk menjadi another balancer supaya apa yang kita planning di sini jadi uniquely ours gitu, uniquely us. Kenapa? Karena ada kitanya. Nggak cuma mikirin apa yang tadi itu terjadi di luar, tapi ini kita
gitu. Diferensiasinya kelihatan Diferensiasinya ya. kelihatan. Iya, iya. Karena yang dijual itu bisa jadi sama karena bermain di kolam yang sama. Semuanya ngomongin hari H itu 17 Agustus kan semua orang pasti Merayakan. merayakan. Semua orang diskon nanti Semua pasti. orang diskon. Semua orang betul. diskon, semua orang dapat bonus-bonus gitu ya. Betul Oh, iya, gitu iya. kan. Jadi gitu kayak makanya itu perang ini ya. Perang perang konten aja perang ya. konten yang sama akhirnya gitu. Jadi mungkin apa ya? Again, take more effort memang untuk mendefine yang sebelah sini. Tapi impact-nya pun nanti terbayarkan kok. Kita distinct, dan kalaupun viral itu viral for the right thing, bukan viral just for the sake of viral, tapi minggu depan orang udah nggak ada yang inget apa kemarin yang viral ya. Karena nggak ada gitu. rumusnya juga kan ya Mbak? Nggak ada rumusnya. Kalau ada rumusnya semua udah viral. Semua udah viral. Nggak ada rumusnya. Karena yang kita dealing with itu ya orang, balik lagi ya manusia yang kita dealing gitu kan, bukan hanya sekedar digital ini aja gitu kan. Betul. Manusia juga kan itu katanya kita kan irrational creature. Seru nih. Jadi kita try to rationalize an irrational creature gitu. Ya, ya. Mbak Devi, untuk sahabat Kompas yang bisa jadi mereka para brand juga yang saat ini sedang memantau atau mempelajari digital branding, tadi selain brand purpose dan juga punya pegangan minimal tadi frameworknya, stepping stone-nya dia tahu hal apa nih Mbak kira-kira yang sebenarnya selain juga internal communication juga yang sebenarnya mandatori dimiliki oleh ya konseptor atau ya yang bermain di digital branding Mbak. Skill Mungkin gitu. semua orang punya jawaban yang berbeda-beda ya. Tapi saya juga sebenarnya jawabannya banyak. Cuman mungkin bagi saya yang pertama itu adalah passion untuk ngulik. Karena kalau kita nggak ngulik, again, kita berpotensi untuk fall into the same thing that everybody else does, gitu kan? Followers aja ya. Iya, gitu. Tapi kalau misalnya kita ngulik, ya namanya orang ngulik ya, pasti kan ada the art of something gitu loh. Yeah. The art of understanding the platform, the art of understanding what's sekarang lagi tren, gimana caranya supaya bisa gue kulik supaya tren ini gue turn around sehingga works for my brand gitu. Jadi itu sih passion buat ngulik tuh. Salah satu itu loh. Mbak Devi ada ini nggak tips belajar ngulik. Belajar nguliknya seperti apa? Mungkin kita melihat dapur Mbak Devi di Hogwarts. Belajarnya seperti apa Mbak? Berapa jam? Loh kok berapa jam? Les di mana? Sebenarnya kalau kulik tuh itu harus datang dari personal passion sih. Karena orang yang passionate juga ya. Iya. Berarti bener. digital branding perlu orang yang passionate juga. Biasanya kan terlalu metrik ya, terlalu Betul. angka-angka aja. Tapi sebenarnya perlu heart juga di situ ya. Perlu heart. Kreativitas itu kan dari passion. Kalau orang nggak passion, kreativitas nggak keluar lah gitu ya. Gitu. Jadi ya bahasa anak muda banget sih ya passionnya. Tapi emang iyalah, ngulik itu perlu passion. Karena struggle banget yang ada. Iya. Kok gue jadi kayak tukang Betul. gini suruh. Jadi Tapi kalau pabrik dia- ya kan. Kalau ngejalanin sesuai passion ya pasti ya nothing tulus ya. Tapi kayaknya ngomongin dunia kreatif pastinya memang itu menjadi sesuatu yang penting ya Mbak ya. So, iya. Pertanyaan tambahan Mbak Terence. Oke. Mbak Devi pernah burn out nggak? Burn out. Iya, in Pasti creativity dong. dan juga memegang semua digital branding selama berapa tahun Mbak? Di Hakuhodo udah berapa tahun? Saya di Hakuhodo udah 16 tahun. Wow. Dan itu kreatif terus loh Mbak Terence, membayangkannya luar biasa sekali. Pasti ada burnout manusia ya. Kita kan bukan robot yang tinggal switch on, switch off, ya kan? Kenapa kita burn out? Karena manusia susah untuk switch off. Switch on terus. Apalagi gampang sekali untuk mendapatkan Betul. semuanya ini ya Mbak, Betul. informasi. Walaupun bicara digital branding sebenarnya tadi yang Mbak Devi awali dengan kata integrated itu kan sebenarnya multi platform, even offline pun Betul. itu juga sebenarnya bisa diutilize untuk branding sebuah organisasi ya Mbak ya. Betul. Bahkan untuk digital kita tetap perlu offline. Kita tahu bahwa sekarang audiens kita orang-orang Indonesia gitu ya, mereka pada mix and match antara offline dan online ya kan? Betul, sangat auto dan sangat enjoy sekali creating sebenarnya orang Indonesia Both, itu. ya, ada dua-duanya Both ya. offline dan online. Iya, Jadi iya. memang harus diintegrate. Masih banyak ya, penasaran mau ngomongin metrik, mau ngomongin strategi-strategi yang lainnya.
Tapi kayaknya nanti kita undang lagi, kita Baiklah. ajak lagi. Oke, Mbak. Oke sahabat Kompas, banyak hal seru yang ingin kita ketahui terkait mengenai branding dan juga digital branding yang saat ini kita bahas. Tapi jangan khawatir karena masih banyak hal yang bisa kita gali dari narasumber lainnya yang juga akan menyampaikan suatu informasi seru, menarik, mengisi obrolan K di channel YouTube Harian Kompas. Apalagi nih Dev, kayaknya cukup kali ini Mbak Devi kita culik atau nanti akan kita ajak Harus lagi? ada episode lagi Ada sih. Aku lagi. pengen banyak bertanya terkait dunia kreatifnya Oke, ini. kayaknya belum puas nih. Oke Mbak Devi siap ya kalau kita culik lagi ya? Siap buat sahabat Kompas, apa yang enggak? Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye.